Yawning, I'm never know as we get down in the road below. Caught up in an overflow. Night ends are gone. Why you look at me? Set on fire. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Dian Azra. Nah, di video kali ini aku lagi bahas-bahas soal SKB, khususnya tentang SKB kesehatan. By the way, aku udah lama gak upload video latihan-latihan soal tentang SKB kan. Jadi hari ini aku kasih yang spesial untuk teman-teman. Aku upload 2 video sekaligus di hari ini. Jadi tetap stay terus di video aku. Tapi sebelum kita ke latihan soalnya, lebih baik teman-teman tekan dulu tombol subscribe di bawah. Dan bagi teman-teman yang baru nemu channel aku, jangan lupa klik juga tombol subscribe di bawah dan bunyikan notif loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Ditunggu ya. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah tekan tombol subscribe di bawah. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Seorang perempuan umur 45 tahun datang ke BPM mengeluh terlambat haid 2 bulan. Hasil anamnesa haid tidak teratur selama 6 bulan. Terakhir akseptor ke AKDR. Sering merasakan panas, memerah, dan berkeringat pada wajah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5, abdomen tidak teraba, adanya massa. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Perimenopause, B. Polimenore, C. Menopause, D. Amenore, E. Hamil. Oke, jadi kita langsung ke kata kunci soal. Di soal itu seorang perempuan umur 45 tahun terlambat haid 2 bulan dan haidnya itu sudah tidak teratur sejak 6 bulan yang lalu. Akseptor AKDR. Sering merasakan panas dan memerah dan berkeringat pada wajah. Hasil pemeriksaan TTV semua normal, abdomen tidak teraba massa ketika dipalpasi. Nah, yang ditanya itu diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Jadi, kita jawab ini ialah A, perimenopause. Kenapa saya jawab perimenopause? Karena keluhan yang dirasakan di atas ini menunjukkan gejala-gejala perimenopause. Jadi tanda-tanda gejala perimenopause itu biasanya haidnya itu tidak teratur. Lalu ibunya merasakan panas memerah di daerah wajah dan kadang-kadang mudah tersinggung dan biasanya itu susah tidur di malam hari. Jadi saya jawab perimenopause. Kalau seandainya B, polimenore, itu tidak ya. Karena kalau polimenore adalah gangguan haid berupa siklus haidnya itu singkat, jadi kurang dari 21 hari. Jadi dalam 1 bulan itu bisa 2 kali haid kayak gitu. Nah, kalau seandainya kita jawab C, menopause, itu tidak juga. Kenapa? Karena ibunya selama 1 tahun ini masih mendapatkan haid. Nah, sedangkan pengertian menopause itu sendiri itu selama 1 tahun tidak dapat haid lagi. Nah, kalau D, amenore itu juga tidak. Dan kalau E, hamil itu juga tidak, karena kasus di atas itu tidak ada mengatakan tanda-tanda kehamilan, bahkan ketika dipalpasi tidak teraba massa pada abdomen. Oke, teman-teman, lanjut saja kita ke soal nomor 2. Seorang perempuan umur 48 tahun datang ke posyandu dengan keluhan menstruasi yang sangat banyak. Hasil anamnesa sering merasa pusing dan mudah lemas, sudah menstruasi selama 10 hari. Siklus haid tidak teratur 2-3 bulan, kadang sulit tidur dan gelisah. Akseptor AKDR. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 92 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 37, abdomen tidak teraba massa. Inspekulo tampak darah mengalir dari ostium uteri interna. Penyebab apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Infeksi, B. Neoplasia, C. Menopause, D. Gangguan hormonal, dan E. Penggunaan kontrasepsi. Jadi kita ke kata kunci di soal, yaitu
ibu yang berumur 48 tahun, keluhan menstruasi sangat banyak. Lalu juga merasa pusing dan lemas sudah menstruasi selama 10 hari. Siklus haid tidak teratur 2 sampai dengan 3 bulan terakhir. Kadang sulit tidur dan gelisah. Ibu tersebut asektor AKDR. Ketika dipalpasi, abdomen tidak teraba massa, tanda-tanda vital normal, inspekulo tampak darah mengalir dari ostium uteri interna. Nah, yang ditanya itu ialah penyebab apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut. Jadi, ketika kita perhatikan kata kunci di soal itu mens yang banyak, umur ibunya sudah 48 tahun, siklus haidnya juga tidak teratur, sulit tidur dan gelisah, itu merupakan ada pendarahan pada masa perimenopause. Jadi ibunya ini tanda-tanda gejala perimenopause dan ibunya juga mengalami pendarahan pada masa perimenopause karena ketika di inspekulo tampak darah mengalir dari ostium uteri interna. Nah, apakah penyebab dari pendarahan tersebut itu yang harus kita cari tahu. Karena yang ditanya di soal itu penyebab apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus itu kayak gitu. Nah, sedangkan kasus ini itu pendarahan pada masa perimenopause. Kalau kita perhatikan, tanda-tanda vitalnya itu masih dalam batas normal dan abdomen tidak teraba massa ya. Lalu inspekulum mengalir dari ostium uteri interna. Jadi penyebab yang paling mungkin pada kasus tersebut itu ialah karena gangguan hormonal. Jadi D, gangguan hormonal. Karena kalau kita jawab infeksi dan neoplasia, di soal tidak ada disampaikan bahwa darah yang keluar itu berbau atau ada kelainan pada organ genitalia. Kalau seandainya di soal itu ada mengatakan darah yang keluar itu berbau dan ada kelainan, mungkin kita tidak menjawab gangguan hormonal. Nah, kalau seandainya kita jawab menopause, itu juga tidak, karena pengertian menopause sendiri teman-teman pasti sudah tahu. Menopause itu sudah tidak dapat haid selama 1 tahun, sedangkan ibunya masih mendapatkan haid kayak gitu. Nah, kalau seandainya kita jawab E itu juga tidak, karena di soal tidak ada dijelaskan bahwasanya ada pendarahan sebelumnya dengan riwayat penggunaan kontrasepsi. Jadi emang ini saya rasa jawabannya gangguan hormonal D. Oke, langsung saja kita ke soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 47 tahun datang ke BPM mengeluh haid tidak teratur selama 1 tahun. Hasil anamnesa kadang 3 bulan tidak haid, kadang sangat banyak. Cemas, dada berdebar-debar, sulit tidur, dan mudah tersinggung. Hasil pemeriksaan tekanan darah 130/80, nadi 88 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, pernapasan 18 kali per menit. Keluhan ini pada umumnya sering dialami oleh siapakah pada kasus tersebut? A. Penyakit jantung, B. Premenopause, C. Gangguan psikologis, D. Penurunan fungsi tubuh, E. Peningkatan aktivitas yang berlebihan. Jadi di soal ini yang ditanya itu ialah keluhan yang di atas itu merupakan keluhan yang biasanya dialami oleh siapa. Oke, jadi kita harus cari tahu dulu apa-apa aja tanda gejala yang ada di soal. Tanda yang pertama itu umur 47 tahun, mengeluh haid tidak teratur selama 1 tahun, hasil anamnesa terkadang 3 bulan tidak haid dan terkadang sangat banyak, cemas, dada berdebar-debar, sulit tidur, dan mudah tersinggung. Jadi kalau teman-teman dapati tanda dan gejala seperti kasus di soal ini, itu ialah keluhan yang umumnya terjadi pada ibu premenopause. Jadi jawabannya itu ialah B, premenopause. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 4. Seorang perempuan umur 48 tahun datang ke Posbindu dengan keluhan haid yang tidak teratur sejak 6 bulan terakhir. Hasil anamnesa haid terakhir 2 bulan yang lalu. Akseptor KKDR, sering susah tidur, banyak berkeringat di malam hari, serta ibu merasa sangat khawatir. Hasil pemeriksaan tekanan darah 130/90, nadi 88, suhu 36,7, abdomen tidak teraba massa, plano tes negatif. Pendidikan kesehatan apakah yang paling tepat untuk kasus tersebut? A. Terapi hormon pengganti mengurangi gejala menopause. B. Perubahan hormonal selama perimenopause.
C. Diet tinggi kalsium untuk mencegah osteoporosis. D. Olahraga teratur untuk memperkuat tulang. Dan E. Pemakaian kontrasepsi hormonal. Jadi di soal ini seperti kita ketahui itu tanda dan gejalanya itu hampir sama seperti di soal sebelumnya, yaitu umur 48 tahun, keluhan haid yang tidak teratur sejak 6 bulan terakhir, lalu sering susah tidur, banyak berkeringat di malam hari, dan ibu sering merasa sangat khawatir. Abdomen tidak teraba massa, planotes hasilnya negatif. Yang ditanya itu pendidikan kesehatan apakah yang paling tepat untuk kasus tersebut. Jadi saya pilih jawabannya B. Perubahan hormonal selama masa perimenopause. Karena penjelasan atau penkes terhadap perubahan hormonal yang terjadi itu sangat penting diberikan pada ibu agar ibu tidak merasa khawatir terhadap perubahan yang terjadi. Kalau seandainya kita jawab diet tinggi kalsium dan olahraga yang teratur, itu juga perlu disampaikan, tetapi kita harus menyampaikan lebih dahulu perubahan hormonal yang terjadi sekarang. Lalu kita beri penkes tentang diet yang tinggi kalsium dan olahraga yang teratur. Sedangkan kalau kita pilih terapi hormon pengganti untuk mengurangi gejala menopause, itu perlu konsultasi lebih lanjut kayak gitu ya. Jadi saya tidak menjawab A dan C. Dan kalau E, kenapa saya tidak jawab E, pemakaian kontrasepsi hormonal itu tidak diperlukan karena ibunya masih menggunakan akseptor AKDR. Jadi saya jawab B, perubahan hormonal selama masa perimenopause. Oke, langsung saja kita ke soal yang terakhir. Seorang perempuan umur 47 tahun datang ke BPM dengan keluhan mengalami haid sebulan 2 kali sejak 2 bulan terakhir. Hasil anamnesa biasanya haid teratur setiap bulan dengan siklus 28 sampai dengan 30 hari. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 78 kali per menit, suhu 36,7, pernapasan 24 kali per menit. Abdomen tidak teraba adanya massa. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Menorrhagia, B. Metrorrhagia, C. Polymenorrhea, D. Oligomenorrhea, dan E. Hipermenorrhea. Jadi di soal ini yang ditanya itu diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut. Nah, tanda dan gejala di atas itu ialah ibu umur 47 tahun mengeluh mengalami haid sebulan 2 kali sejak 2 bulan terakhir. Hasil anamnesa biasanya haid teratur setiap bulan dengan siklus 28 sampai 30 hari. Ketika dipalpasi abdomen tidak teraba massa. Jadi saya jawab dengan jawaban C, polymenorrhea. Karena banyak sekali macam-macam gangguan haid. Di antaranya itu ada menorrhagia atau hipermenorrhea, itu ialah pendarahan haid yang lebih dari normal. Biasanya itu haidnya itu lama, haidnya itu lebih dari 8 hari, bahkan sampai 12 hari atau lebih dari 8 hari lah pokoknya. Jadi saya tidak jawab A. Nah, kalau seandainya B, metrorrhagia itu ialah pendarahan yang tidak teratur dan tidak ada hubungannya dengan haid. Kenapa saya tidak jawab D, oligo? Karena oligo itu ialah siklus haidnya memanjang, lebih dari 35 hari. Dan kalau saya jawab E, hipomenorrhea itu ialah pendarahan haidnya yang lebih pendek. Itu kebalikan dari hipermenorrhea. Kalau hipermenorrhea itu haidnya lebih memanjang, lebih dari 8 hari. Kalau hipomenorrhea haidnya itu bisa jadi cuma 3 hari atau cuma 2 hari. Jadi saya jawab C, polymenorrhea. Polymenorrhea itu siklus haidnya memendek sehingga bisa saja dalam sebulan itu 2 kali menstruasi. Jadi saya jawab C. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini latihan soal kita kali ini. Dan semoga apa yang teman-teman harapkan di ujian SKB nantinya bisa mendapatkan hasil yang memuaskan dan bisa menjadi abdi negara di tahun 2020. Amin. Dan kalau teman-teman suka atas video ini, jangan lupa klik like dan share ke seluruh sosial media kamu. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah. Thank you for watching. Bye-bye.